Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mustichan, calon guru penggerak kata 10, berasal dari Kota Dumai, sekolah asal SD Katolik Muhammadiyah 1 Kota Dumai, akan melakukan praktek observasi pada saat proses pembelajaran, yang mana kesempatan ini akan melakukan proses observasi. Di sini saya sebagai coach yang insya Allah akan melakukan coaching kepada rekan kami yang bernama baik. Pada kesempatan ini kami akan melakukan proses observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Budaya. Bagaimana kabarnya Budaya? Alhamdulillah sehat ya. Kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Budaya, sebelumnya mohon maaf nih Budaya, minta waktunya sebentar ya untuk melakukan wawancara ya. Sebelum kita melakukan observasi di kelas nantinya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada Budaya ya, supaya nanti pada kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar, kita bisa untuk melihat dari poin-poin mana yang harus akan dilihat atau diperhatikan pada saat observasi itu sendiri. Oke, baik Ibu Daya, di sini kalau boleh tahu nih Budaya, kelas 6 ya, Budaya kelas 6 ya, kelas 6 pembelajaran kita masih tematik. Fokus pembelajarannya yang dituju mata pelajarannya apa nih Budaya? Insya Allah nanti saya akan mampu di mata pelajarannya IPA. Oh IPA, oke baik. Pengetahuan alam ya Budaya, baik. Di sini sebelum kita lakukan observasi nantinya, Budaya, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Budaya. Mudah-mudahan Budaya bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang Budaya lakukan. Yang pertama, dari saat nanti melakukan observasi itu, apa tujuan pembelajaran yang akan Budaya sampaikan pada Ya, jadi Insya Allah di tema IPA ini saya fokus mengambil materi manfaat tumbuhan dan hewan Pak. Jadi untuk tujuannya ada 2 poin yang saya harapkan bagi siswa. Yang pertama, siswa mampu menuliskan manfaat tumbuhan dan hewan dituangkan dalam sebuah tabel. Dan yang kedua, siswa mengamati dan mampu menulis sebagai laporan hasil apa yang diamati tersebut. Jadi di sini dari tujuan pembelajaran yang Ibu Daya lakukan ada 2 ya. Yang pertama manfaat, menuliskan manfaat ya, manfaat dari tumbuhan dan hewan ya, hewan. Yang kedua, anak-anak kita nanti itu membuat sebuah laporan ya, pada hasil diskusi pengamatan ya, hasil pengamatan. Baik, ya. Itu dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh Budaya, di sini area yang mana yang perlu Budaya capai pada saat proses pelajaran itu dilakukan? Ya, kalau yang areanya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Yang pertama dia ada konteks, nanti saya akan menyediakan sebuah video pembelajaran yang mana anak bisa real melihat apa sebenarnya manfaat dari hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua ada proses. Nah, di proses ini saya berencana menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Nah, di PBL ini kan ada langkah-langkahnya Pak. Mungkin yang harus diamati itu langkah yang pertama, saya mengorganisasikan anak-anak dalam sebuah kelompok. Nah, setelah itu, setelah dibentuk kelompok akan menyampaikan permasalahan. Nah, dengan permasalahan ini anak-anak berdiskusi. Nah, dan hasilnya nanti hasil PBL ini kan sebuah karya pemecahan masalah anak diberikan sebuah RKPD Pak, memecahkan masalahnya dengan cara berkelompok. Gitu.
Baik. Berarti di sini area pengembangan yang akan dicapai oleh budaya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, dari segi konten, proses, dan sebagainya ya. Oke, baik Ibu Daya. Sekarang ini strategi apa nih yang Ibu Daya akan lakukan untuk melakukan proses pembelajaran itu? Strateginya itu dengan menggunakan model PBL. Model PBL ya. Di samping itu saya lengkapi dengan proses tanya jawab, kemudian ada diskusi, dan ada penugasannya juga Pak untuk penguatan. Alhamdulillah ya, itu adalah langkah yang mungkin saya akan lihat, saya amati pada saat observasi nanti ketika budaya melakukan pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya. Baik budaya, sekarang karena kita sudah lakukan perbincangan wawancara ini budaya, saya mau menanyakan kapan siapnya budaya untuk dilakukan observasi ini. Kalau untuk pelaksanaan, insya Allah tanggal 9 Pak. Tanggal 9 ya, oke baik. 9 ya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ya budaya sesuai dengan jadwal ya. Karena budaya sudah membuat jadwal kesiapan tanggal 9 yang tepatnya pada hari Kamis ya. Ya, ini insya Allah akan kita lakukan. Oke baik Ibu Daya, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan nanti di tanggal 9 kita bisa untuk bertemu ya, untuk bisa mengarahkan budaya dalam proses observasi. Mungkin itu aja budaya atas waktu yang telah disediakan membuat kegiatan kita pada observasi ini. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada budaya yang sudah menyediakan waktunya. Insya Allah kami akan melakukan observasinya pada tanggal 9 pada hari ini. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, lingkungan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Dan berikut ini, manusia salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Ya, yang pertama manfaat hewan itu adalah sebagai makanan. Ya, pintar. Nah, contohnya ayam. Ya, ayam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia apa? Dagingnya. Ya, betul. Jawab dagingnya. Selain dagingnya apa lagi? Telurnya bisa untuk dimakan. Ya, kemudian selain ayam apa lagi? Siapa yang bisa memberikan contoh? Sapi. Ya, Sabina, ayo. Sapi. Dagingnya. Ya, dagingnya bisa untuk dimakan. Ya. Di sini Ibu akan menyediakan LKPD, yaitu kepanjangannya Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, ini nanti di sini akan diberikan tugas. Ya, tugasnya ini akan dikerjakan per kelompok. Ya, nah sebelum pembelajaran ini tadi, Ibu sudah awal-awal pembelajaran sebelumnya sudah Ibu bagi kelompoknya. Waktu yang Ibu sediakan itu sekitar 15 menit, ya, 15 menit dalam mengerjakannya. Siap anak-anak Ibu? Ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Silakan. Kita simpulkan sama-sama ya nak. Kita ulang lagi, kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama tadi kita belajar tentang habitat. Ya, apa itu habitat? Tempat hidupnya. Iya, ya, makhluk hidup itu terdiri dari 3. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya, ketiga makhluk hidup ini saling berkaitan dan saling membunuh. Tentunya masing-masing makhluk hidup memiliki manfaat. Nah, tadi kita sudah belajar apa manfaat hewan bagi manusia, apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu setelah pembelajaran ini, ya, setelah kita tahu apa manfaatnya, tentunya kita harus saling menjaga dan merawat, ya. Contohnya pada hewan. Nah, kalau kita ingin makan terus, ya kita harus merawat atau beternak ayam. Ya, kalau kita ingin stok untuk perawatan rumah kita banyak, maka kita akan merawat hutan. Ya, bagaimana cara merawat hutan? Yang pertama, tidak membakar sembarangan atau melakukan penghijauan agar tidak bakar. Paham tuh? Untuk meningkatkan kemampuan anak-anak Ibu, di sini ada
latihan ya, latihan ini individu ya, satu-satu dikerjakan untuk mengukur kemampuan kognitif anak itu saja. Silakan perhatikan. Ini masing-masing ya nak pengerjakannya. Ya, jika ada kata-kata ibu yang kurang tepat, minta maaf ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk pasca observasinya kepada Ibu Daya. Gimana Bu Daya setelah melakukan observasi yang telah dilakukan, yang dirasakan nih, dirasakan Bu saya rasakan setelah observasi tadi itu. Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajarannya tercapai. Baik, ya. Nah, di sini ada beberapa berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada saat observasi ya budaya. Dari budaya apa yang budaya belum tercapai dalam proses dalam pembelajaran yang budaya lakukan? Kalau yang tercapai mungkin keaktifan keseluruhan siswa Pak, belum 100%, masih sekitar 70%. Nah, karena saya dalam proses pembelajaran melakukan diskusi, nah dalam diskusi itu keterlibatan siswa masih ada yang sedikit pasif gitu Pak. Ya, cuman saya sudah bersolusi dengan memberikan poin-poin pertanyaan, memancing anak agar rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi. Ya, berarti tadi kendalanya masih ada siswa yang pasif ya, gitu ya Bu Daya dalam melakukan proses pembelajaran. Bagaimana budaya untuk lebih meningkatkan dari yang anak-anak yang masih belum terjadi atau yang masih dalam keadaan lain? Iya, seperti saya bilang tadi Pak, saya pancing ingat butiran-butiran pertanyaan. Nah, nanti jika ada siswa yang tepat dalam menyampaikan jawaban, akan diberikan reward. Nah, dan bagi yang belum, saya motivasi dengan berupa ujian seperti itu Pak, motivasi lah, lebih semangat lagi. Baik, terima kasih Bu Daya. Selanjutnya dari observasi yang Daya sudah lakukan itu, hal apa yang Daya yang sudah dilakukan sudah Daya lakukan yang sudah mencapai tujuan pembelajaran? Yang saya lakukan seperti model pembelajarannya sudah dilaksanakan. Cuman untuk yang saya ambil itu adalah model PBL dalam bentuk kelompok. Nah, di situ saya sudah melaksanakannya dan sudah merumuskan masalah dan pengorganisasian kelompoknya juga sudah terlibat. Cuma ya itu dari kendalanya masih ada yang fasih. Kalau untuk model sama metode sudah terlaksana. Oke, baik. Intinya tadi yang pembelajaran yang dilakukan dengan secara PBL ya, Iya. dan sistem kelompok.
walaupun dengan masih ada kendala-kendala yang tapi sudah dilakukan dengan mancing dengan sebuah pertanyaan. Baik Budaya, tadi itu yang berdasarkan pengamatan juga. Ini boleh ya Budaya sampaikan ya terkait yang sudah Budaya lakukan pada saat observasi. Mohon izin ya Budaya menyampaikan dari sisi kekurangannya yang ini yang telah saya mengamati pada saat Budaya melakukan observasi. Untuk yang pertama, mungkin lebih banyaknya dari perannya dari Budaya itu berkunjung ya, karena sisanya di sini kelompok ya, sini kelompok mungkin Budaya bisa membimbing anak itu per kelompok, supaya banyak anak yang pasif tadi bisa terbantu ya, terbantu di dalam sisi dari pembelajaran sehingga sama dari antara teman yang satu dengan teman yang lain untuk mendapatkan perlakuannya seperti itu yang berdasarkan pengamatan yang selama Budaya melakukan observasi. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Kalau boleh tahu nih dari kendala ini kapan bisa ditingkatkan dari pembelajaran yang kurang anak dari untuk mengubahnya kembali. Untuk materi berikutnya, insya Allah saya juga dengan mulai pembelajaran yang lain, Pak. Agar siswa yang masih tadi bisa lebih aktif lagi, atau bisa dengan bermain peran atau mendemonstrasikan. Budaya, terima kasih Budaya atas waktunya nih yang telah tersedia untuk di observasi ya. Kita sudah melakukan mudah-mudahan ke depannya kendala tadi yang sudah hadapi hadapi menurut itu bisa terpecahkan untuk pembelajaran pada berikutnya. Dan itu terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dari Wasit. Baik, terima kasih Pak Rinton dan Ibu Nur Hidayah, Bu Nur Hidayah yang sudah melaksanakan proses coaching pasca observasi ya Pak ya. Alhamdulillah jalan lancar, kemudian coachingnya juga kriteria dari coachingnya nampak ya. Dan mudah-mudahan Pak Rinton sebagai GDP sekaligus kepala sekolah ya Pak. Kepala sekolah sebenarnya udah biasa melakukan itu ya Pak ya. Seperti kita melakukan supervisi dulu, kemudian supervisi, kemudian lanjutnya ya Pak ya. Namun kalau saat ini kan kita melakukan dengan coaching. Saya lihat itu sudah sangat bagus untuk melakukannya. Pak Rinton sudah mantap untuk melakukan coachingnya, dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya Pak Rinton lebih banyak lagi untuk menggandeng rekan-rekan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, menerapkan pembelajaran diferensiasi dan menerapkan pembelajaran yang ada KSE-nya ya Pak ya. Dan harapan sekolah ini bisa meningkatkan pembelajaran atau mungkin pendidikan yang lebih baik. Untuk Pak Rinton, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu BP yang telah memberikan penguatan ya coaching kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita terapkan dan baik, terima kasih kepada Ibu Budaya dan juga Ibu BP. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat kegiatan coaching ini. Di sini saya Ridwan Kusrican, CKB Angkatan 10, mohon maaf dan undur diri. Yang diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.